Shalom, salam damai dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena pada hari ini kita bersama-sama lagi mendengar, merenungkan, serta mempelajari akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini judul renungan kita adalah kata-kata orang yang bodoh. Dan ayat renungan kita di dalam Mazmur 53 ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Itulah ayat renungan kita. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa ada orang yang mencoba mengatakan tidak ada keberadaan Allah? Jika kita memikirkannya, setiap usaha mereka melemahkan perkataan mereka sendiri. Saudara-saudara, dalam sebuah buku Interpreting Basic Theology, memahami teologi dasar, Edison Leach menulis seperti ini. Jika seseorang ateis tidak berdebat melawan tentang ketidakberadaan yang mutlak, dan ini membuat kita heran atau atas semangatnya, maka ia pasti sedang mendebat melawan sesuatu yang dirasakannya mendarah daging dalam dirinya dan dalam diri orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kepercayaan dia yang mengurat akar kepada Allah tidak membuktikan bahwa dia ada. Tetapi hal itu jelas mengarah ke sana, tentang Tuhan. Ketika Lewis ini masih seorang ateis, tidak percaya kepada Tuhan, dia menolak ide mengenai adanya Tuhan karena banyaknya perkara-perkara ketidakadilan di dunia. Namun, ketika ia bertanya pada dirinya sendiri, dari mana awalnya dia dapat ide mengenai keadilan itu, maka dia mendapat masalah karena keadilan itu datang daripada Tuhan. Jadi, Leach menulis lagi, manusia tidak akan menyebut sebuah garis yang bengkok bila ia tidak mempunyai ide tentang garis yang lurus. Saudara-saudara, dengan apakah, kata Leach, saya harus membandingkan alam semesta ini bila saya menyebutnya tidak adil, yaitu Tuhan? Jadi, Lewis akhirnya menyadari bahwa ketidakadilan di dunia menunjuk pada Dia yang menetapkan standar keadilan, yaitu Tuhan sendiri. Jadi ia memandang keadaannya dalam ateismenya terlalu sederhana. Dan akhirnya Lewis ini, ia menjadi orang percaya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Saudara yang terkasih, orang bodoh berkata, tidak ada Allah, seperti ayat renungan kita. Tetapi orang yang berakal budi adalah orang yang mencari Allah, dalam ayat yang ketiga. Marilah kita bersikap bijaksana dengan mengasihi dan melayani Allah yang sungguh-sungguh ada. Dan inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang bodoh sehingga kan kita mengatakan Tuhan tidak ada, karena hanya orang yang tidak berpemikiran baik mengatakan Tuhan tidak ada. Karena Tuhanlah yang sudah memberkati pada kita semua, dan Tuhanlah yang menyertai kepada kita semua pada hari ini. Dan sampai hari ini kita masih dapat bernapas.
Saudara yang terkasih, kita tidak dapat mengetahui apa yang jahat bila kita menyangkal Tuhan Allah yang baik. Dan satu perkataan yang baik ini, bahwa kita tidak dapat menyangkal Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terima kasih karena saudara mendengar akan renungan ini. Jangan menjadi orang bodoh karena orang bodoh tidak mengakui tentang keberadaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.